Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1956 Raja Suci Kecil. Bersenandung. Ketika Ye Chen melihatnya, tutup peti mati tembaga dibalik, dan roh jahat iblis surgawi keluar, menelan patung iblis surgawi, semuanya mengenakan baju besi, memegang pedang di tangan mereka, dan mata mereka merah dan menakutkan. Yang paling penting bukanlah ini, tapi jumlah iblis surgawi, begitu banyak sehingga membuat kulit kepala kesemutan. Ye Chen mundur selangkah tanpa sadar, tanpa ketakutan. Peti mati tembaga tidak mengubur yang mati, itu menyegel yang hidup. Apalagi yang disegel masih merupakan pasukan iblis surgawi, jumlahnya lebih dari puluhan ribu, setidaknya setengah juta, dan formasinya sangat besar. Setengah juta setan, berdiri satu orang pada 1 meter, berbaris dalam formasi persegi, seperti karpet hitam, ditutupi dengan lubang hitam ribuan mil, bendera pertempuran setan meraung keras, dan roh jahat setan berkumpul menjadi sebuah lautan. Ini sebenarnya adalah tubuh suci kuno. Setan berambut darah di kepalanya menunjukkan taring putihnya, dan matanya yang berwarna darah bersinar dengan cahaya merah, dalam kegelapan, itu sangat menakutkan. Ini adalah setan surgawi kuasi kaisar. Setan surgawi kaisar kuasi itu agung, lubang hitam yang hancur berdengung, dan permukaan tubuhnya terkoyak oleh petir. Sekilas, itu adalah Tuhan dengan tubuh yang kuat, bukan Zundi Heavenly Demon biasa. Di belakangnya, setiap iblis surgawi juga memiliki mata serakah, mengjilat lidah merah mereka, mereka sangat menyukai energi murni dan darah dari tubuh suci, begitu bersemangat sehingga mereka sangat bersemangat sehingga mereka ingin menjadi gila. Iblis surgawi tidak berotak. Ye Chen mengutuk, berbalik dan lari, dia tidak bisa melakukannya tanpa berlari. Di sisi berlawanan ada 500.000 setan surgawi, di antara mereka ada banyak orang bijak, Raja Suci, dan 3 setan surgawi kuasi kaisar, dia tidak dapat melawan pertempuran seperti itu, terutama karena dia tidak memiliki tentara kaisar yang ekstrim. Bunuh aku. Setan suci yang agung mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah Ye Chen. Di bawah perintah, setidaknya ada 100.000 iblis surgawi, yang telah mengumpulkan busur dewa dan panah pembunuh mereka, dan telah menarik busur dan memasang panah mereka. Suara mendesing. Satu demi satu, panah pembunuh, seperti sinar sedingin es, melewati lubang hitam dan membentuk hujan panah. Ye Chen tiba-tiba membeku, memegang pedang Zundi, menari dengan cepat, dan menggunakan susunan pedang Tiangang. Paon paon paon. Suara bantingan logam terdengar seketika, dan panah pembunuh itu pecah, gagal menembus pertahanan Ye Chen. Adapun Ye Chen, dia juga cukup stres, itu adalah tembakan 100.000 setan surgawi, jika dia tidak hati-hati, dia akan ditembak ke dalam saringan. Telan untukku. Setan suci yang agung mendatanginya, memegang spanduk merah pemanggil jiwa di tangannya, dan dengan lambaian tangannya, memanggil lautan darah, yang menyapu langit dan menelan Ye Chen. Buka! Teriak Ye Chen dengan dingin, mengayunkan pedang Zundi, menarik sungai peri, membelah lautan darah, berbalik dan melarikan diri. Kemana harus pergi? Iblis bijak kedua mengejarnya, menunjuk ke Yumang, dan menyodok kepala Ye Chen. Ye Chen nyaris lolos, tetapi tersingkir oleh telapak iblis bijak ketiga. Tangkap aku hidup-hidup. Setelah pasukan iblis, platform awan dikumpulkan, di mana ada 3 singgasana, 3 kuasi kaisar iblis, berbaring santai dan menggoda di mana-mana. Begitu kata-kata itu jatuh, pasukan iblis berguling dan membuat Ye Chen kewalahan. Dibandingkan dengan sosok mereka yang seperti pasang surut, sosok Ye Chen sedikit lebih kurus, jenis yang bisa dilihat siapapun saat dia dilemparkan ke kerumunan. Tapi Ye Chen sangat memotivasi diri sendiri, dan selalu merasa bisa menyelamatkannya lagi. Orang ini tampak dalam kegilaan, bergegas tanpa pandang bulu ke tentara iblis surgawi, memegang pedang kaisar di tangannya dan menebas siapapun yang dia lihat, tanpa gerakan sama sekali. Raja Suci Kecil, Pengadilan Kematian. Setan suci yang agung itu mendekat, dan Ling Tian menamparkan Ye Chen dengan terhuyung-huyung. Tepat pada saat ini, pasukan iblis surgawi mengepung mereka lagi, dan mereka mengelilingi mereka berkali-kali, apakah itu kekuatan supernatural dan teknik rahasia, atau senjata pembunuh, semuanya dilemparkan ke arah mereka sekaligus. Ye Chen sangat menakjubkan, dan tiba-tiba membuka penglihatan yang kacau, menggunakannya sebagai pertahanan. Tapi ada terlalu banyak iblis surgawi, dan gelombang serangan menyambut mereka.
Dunia kacau yang mendominasi dihancurkan berkeping-keping hingga runtuh menjadi kehampaan. Tangkap yang hidup. Setan itu bergegas maju. Ye Chen kesal, dan dia membuka penampilan yang mendominasi. Tubuhnya setinggi ratusan kaki, setinggi bukit, dan pedang di tangannya menjadi setinggi puluhan kaki. Dengan sapuan pedang, sepotong iblis surgawi dimakamkan. Tubuh suci menunjukkan kekuatan supernaturalnya, memegang pedang di kedua tangan, menebas sepanjang jalan, dengan bantuan Tuan, pasukan setengah juta setan, orang-orang yang dipukul mundur, dan seluruh pasukan dikalahkan. Melihat ke atas dan memalingkan muka, dalam pasukan iblis surgawi yang sangat besar, tubuh dominan yang tampak seperti bulu setinggi 100 kaki, cahaya keemasan yang bersinar, sangat menyilaukan, seperti mutiara yang cerah, tertanam dalam kegelapan. Hancurkan untukku. 8 sage demon besar berdiri di segala arah dan menjepit segel yang sama. Segera, di atas ketiadaan, petir tebal berkumpul dan langsung menyerang Ye Chen. Dengan keras, tubuh sombong Ye Chen terbelah, dan dia juga meledak, tubuh sucinya berlumuran darah, menetes dengan mencolok. Tangkap yang hidup. Iblis surgawi menjerit, dan sosok itu seperti ombak. Itu adalah gelombang yang lebih tinggi dari ombak, dan itu adalah serangan kolektif. Itu bisa berupa bayangan tinju, atau cahaya pedang, atau cetakan telapak tangan, luar biasa. Tangkap adikmu. Ye Chen mendengus dingin, memanggil meteorit Siti Garba, dan melindungi seluruh tubuhnya. Suara dentang satu demi satu, serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam meteorit Siti Garba. Adapun meteorit Siti Garba, sebenarnya tidak terlalu sulit, begitu banyak setan menyerang bersama, tetapi mereka tidak dapat membukanya. Namun, meski begitu, Ye Chen juga terlempar ke udara karena syok, dan jatuh ke dalam pasukan iblis. Setan surgawi mengikuti dan mengelilinginya lagi. Ada semacam peringatan. Teriak Ye Chen, bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tetapi pihak lain memiliki terlalu banyak orang, satu tantangan adalah 500.000, dan tubuh suci harus pengecut, dan satu orang bisa menenggelamkannya jika dia meludah. Mengenai omelannya, iblis surgawi mengabaikannya, dan lebih baik menyerang atau menyerang. Mereka yang bisa bertarung dalam kelompok, mereka bertekad untuk tidak memilih, yang membuat kita lebih banyak orang. Wajah Ye Chen sangat gelap, dia bergerak dan mengubah alam semesta menjadi debu, dan melarikan diri ke ruang debu. Ubah alam semesta menjadi debu. Setan suci yang agung mencibir, dan tiba-tiba menutupi lubang hitam dengan telapak tangan. Ye Chen, yang baru saja melarikan diri ke ruang debu, bahkan tidak menarik napas, ruang debu itu pecah, dan dia dipaksa keluar di tempat. Tidak mungkin, demon surgawi tidak hanya memiliki banyak orang, tetapi juga memiliki banyak talenta, benar-benar ada orang yang dapat mengalahkan tubuh suci dan harta suci. Ye Chen berada dalam situasi yang sedikit menyedihkan ketika dia gagal menggunakan Huayu untuk mengubah dirinya menjadi debu. Begitu dia menstabilkan sosoknya, serangan iblis tiba. Berikan padaku. 8 santo agung dan iblis surgawi lainnya berkumpul untuk menyegel Ye Chen. Segel aku. Teriak Ye Chen, dia memindahkan langit dan berpindah tempat, dan bertukar tempat dengan Raja Suci dan Iblis Surgawi yang jaraknya ratusan meter. Dia telah lolos dari larangan, tetapi Holy King Heavenly Demon yang posisinya dia gantikan tidak berakhir dengan baik, dia dilarang di tempat dan berubah menjadi abu, bahkan tanpa berteriak. Pada saat ini, Ye Chen tidak menganggur, dan sering melakukan pergeseran langit dan berpindah tempat, bertukar posisi dengan lebih dari selusin iblis langit. Gerakan itu bukanlah slip biasa, dan dia bisa kehabisan waktu jika dia diberi waktu. Namun, cita-cita itu indah, tetapi kenyataannya tidak masuk akal. Masih kalimat yang sama, iblis tidak hanya memiliki banyak orang, tetapi juga banyak talenta, ada juga orang yang tahu cara menggerakkan langit dan mengubah bumi, dan ada lebih dari satu, dan dia ditukar dengan dia, dan dia kembali tepat saat dia pergi. Hal yang paling menjengkelkan bukanlah yang ini, tetapi setan surgawi agung bermata tiga mata ketiga menembakkan sinar cahaya, yang mengenai Ye Chen dan menyegel metode rahasia Ye Chen untuk memindahkan langit dan bumi. Aku, puff. Ye Chen tidak muncul dalam satu tarikan napas, dan memuntahkan darah di tempat. Pasukan iblis langit ini, semua talenta sialan, memukulinya sampai mati, dan 3 kaisar langit semu setan tidak bagaimana dengan pindah. Jika ini semua ditekan, itu bisa mengubahnya menjadi abu. Murah. Sambil menyerang dengan seluruh kekuatannya, Ye Chen menamparkan dirinya sendiri, duduk saja di sana dengan jujur. Aku ingin mengejarnya. Tidak masalah pukulan itu, pasukan iblis surgawi diluncurkan. Dia tidak sepenuhnya mengerti sampai sekarang, bagaimana 1,5 juta orang dimasukkan ke dalam peti mati tembaga sekecil itu. Saat berbicara, 4 iblis bijak maju bersama-sama, satu memegang pedang pembunuh,
satu mencubit telapak tangan, satu melakukan Taoisme, dan satu lagi memegang cermin ajaib. Keluar! Ye Chen berteriak dengan keras, darahnya naik, dia menebas dan membunuh iblis surgawi agung pertama dengan satu pedang, dan hampir meledakkan iblis surgawi agung suci kedua dengan kepalan tangan. Karena alasan ini, dia terluka dan dipotong oleh iblis bijak ketiga, dan salah satu lengannya dilepas, ada lubang berdarah di dadanya. Feng Shenjue. Ye Chen memarahi dengan dingin sambil memulihkan tubuh sucinya, sambil menawarkan pedangnya, dengan pedang Feng Shen, dia membunuh setan suci agung ketiga. Setan itu tertekan sampai kematiannya, jadi dia musnah. Bunuh. Pasukan iblis bergegas maju. Tubuh Dharma, muncul. Ye Chen menggerakkan tubuh Dharma, dan mereka berdua saling membelakangi, bersama-sama melemparkan Wan Jian Chaozong, Wan Jian meraung bersama, dan menembak iblis itu. Engah, engah, engah. Setan surgawi yang bergegas sedikit sengsara, dan jatuh berkeping-keping. Sampah. The Great Sage Heavenly Demon mendengus dingin, dan datang mengelilinginya. Ayo yang besar. Ye Chen dan tubuh Dharma berguncang, dan ratusan cahaya dewa ditembakkan dari tubuh mereka, yang masing-masing adalah senjata ajaib, dan yang terlemah semuanya adalah prajurit Raja Suci. Meledak. Keduanya berteriak satu sama lain, dan ratusan senjata ajaib meledak pada saat bersamaan. Kali ini, itu benar-benar hidup, Great Saint Heavenly Demon yang telah membunuh ke depan bertabrakan secara langsung, dan terlempar satu demi satu sebelum God of War bertanya. Dan iblis surgawi yang bergegas di belakang mereka tidak jauh lebih baik. Bahkan orang-orang kudus besar diledakkan, apalagi mereka, Raja Suci dan iblis surgawi sering berdarah, dan tubuh mereka ditiup menjadi kabut darah, hanya menyisakan roh primordial, dan mereka yang berada di bawah tingkat Raja Suci berubah menjadi abu terbang berkeping-keping. Dalam gelombang Ye Chen dan tubuh Dharma ini, setidaknya puluhan ribu iblis surgawi dihancurkan. Keluar! Ye Chen berteriak keras, memegang pedang Zundi, dia langsung membunuh pihak yang lebih lemah. Dia dan tubuh Dharma bekerja sama dengan sangat diam-diam, dewa bergegas maju, sementara tubuh Dharma bertahan di belakang, dan jalan berdarah terbunuh. Sialan! Orang suci dan iblis besar yang diledakkan sangat marah, dan mereka datang dari segala arah, dan diledakkan oleh Raja Suci. Itu adalah penghinaan besar, dan setan kuasi kaisar mengawasi di belakang mereka. Di mana kita menempatkan wajah lama kita? Menangis kalian. Ye Chen membunuh dan melolong sepanjang jalan, senjata ajaib terbang keluar dari tubuhnya berkeping-keping. Untuk membunuh mereka, dia tidak peduli dengan biayanya. Dia menghasilkan Chaos Cauldron dan beberapa senjata ajaib yang dia hormati. Selebihnya, jangan mati dikorbankan. Iblis surgawi yang menghalangi dia sangat gembira. Dia bergegas dan meledakkannya. Mereka yang sekuat Sein surgawi iblis agung masih bisa menyelamatkan hidup mereka, sementara iblis surgawi di bawah Raja Suci semuanya meledak menjadi darah. Daripada mengatakan bahwa Ye Chen adalah jalan berdarah yang terbunuh, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa itu adalah jalan berdarah yang diledakkan sepanjang jalan. Ini semua karena koleksinya, dia sangat kaya, ada banyak artefak magis yang dia rampok di sepanjang jalan, dan masih banyak lagi yang dia buang sebagai hadiah, cukup untuk dia buang. Jika dia terburu-buru, tentara Zundi juga akan meledakkan diri, dan nyawa mereka akan hilang, dan mereka membutuhkan senjata ajaib untuk menggantung mereka. Episode 1957 Ye Chen tidak datang. Ini adalah langit berbintang mati, luas dan tak berujung. Di langit berbintang, ada bayangan orang seperti gelombang, berdiri di mana-mana, lebih dari 90% dari mereka ditutupi jubah hitam. Saat ini, mereka semua berdiri di lautan kekacauan. Laut Chaos tidak sederhana, tidak terbatas dan luas, bahkan Kaisar Zun tidak dapat melihatnya, itu kuno dan misterius. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih bisa melihat bahwa ada evolusi aneh di lautan yang kacau. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih bisa mendengar suara Dao Agung dan surga bergema di lautan kekacauan. Apa yang disebut peninggalan Tianzun tersembunyi di kedalaman laut kekacauan, dan hanya akan terwujud pada waktu tertentu. Untuk sisa-sisa Tianzun, ada perbedaan pendapat sejak zaman kuno, dan legenda telah beredar satu demi satu. Yang paling dapat diandalkan adalah Daluo Jinxian, yang tubuhnya abadi setelah kematian, setelah bertahun-tahun mengalami perubahan, itu telah berubah menjadi peninggalan Tianzun, itu adalah sebuah fragmen, dan itu juga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Justru karena inilah dunia menarik orang untuk berburu harta karun. Dari generasi ke generasi, ada banyak orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan keberuntungan. Tetapi peluang dan krisis hidup berdampingan, jika Anda bisa masuk, Anda mungkin tidak bisa keluar. Selama bertahun-tahun tanpa henti,
reruntuhan ini juga telah ternoda oleh darah makhluk hidup, dan telah menjadi medan pertempuran antara warisan kaisar. Menurut catatan sejarah, setidaknya puluhan kaisar dimakamkan di reruntuhan tersebut. Kakek, apakah benar-benar ada kesempatan? Di sudut langit berbintang, seorang gadis bertanya dengan suara rendah. Dia diselimuti jubah hitam, dan kakeknya juga diselimuti jubah hitam, semu. Kaisar. Gadis muda dan Kuasodi, jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah mereka di Jiuxian dan Jiuxiao yang asli? Tentu saja ada. Master Jiuxiao tersenyum, saya berutang kepada peninggalan Tianzun bahwa saya dapat memenangkan posisi kuasi kaisar dalam 3000 tahun. Ini adalah keberuntungan yang menantang surga, dan relik itu alami harta karun. Mirip dengan peninggalan kuno. Xiao. Jiu Xianxi tertawa. Tidak apa-apa untuk mengatakan itu, tetapi reruntuhan kuno tidak setingkat dengan reruntuhan Tianzun ini. Master Jiuxiao berkata sambil tersenyum, semua orang di dunia dapat masuk, dan bahkan tingkat kuasi kaisar akan ditekan. Ini waktu membawamu ke sini, jangan berlarian ketika kamu masuk, tetap dekat denganku. Mengatakan itu, Tuan Jiuxiao melihat sekeliling dengan tidak jelas, ada cukup banyak kekuatan gaib yang hebat. Luo Jinxian besar, level berapa itu? Di sudut lain, Ming Jue, yang ditutupi pakaian hitam, menarik sudut Baizi, Tuan tidak pernah memberitahuku, tetapi apakah Kaisar memberitahumu tentang itu? Tidak. Baizi menjawab dengan santai, dengan sepasang mata yang indah, dia terus melihat sekeliling, seolah dia sedang mencari seseorang, dia sedang mencari seseorang, siapa yang dia cari? Dia sedang mencari Tian Suo. Sangat disayangkan bahwa ada begitu banyak orang, kebanyakan dari mereka ditutupi jubah hitam, dan kebanyakan dari mereka menggunakan metode rahasia untuk menutupi asal-usul mereka. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak dapat menemukan Tian Suo dan warisan surga kaisar. Ye Chen keluar sebelum kita berdua, di mana dia? Ming Jue juga mencarinya, tapi dia tidak bisa menemukannya. Cepat dan cepat, akhirnya kita menyusul. Ketika keduanya berbicara, pria lain berjubah hitam berdiri di samping mereka, wajah aslinya tidak terlihat, hanya sepasang mata yang dalam. Ming Jue Baizi menoleh ke samping, melirik ke atas dan ke bawah pada orang ini, Xiao Chen. Ini aku. Xiao Chen di bawah jubah hitam tidak bisa menahan senyum. Sudah lama sejak aku melihatmu. Bagaimana kamu bisa begitu mendominasi dengan garis keturunan dan kekuatan tempurmu? Ming Jue menyeringai, Baizi berhenti mencari Tian Suo, dan melirik Xiao Chen dengan mata menyipit. Xiao Chen juga sangat takut dengan kekuatan bertarung seseorang, dan bahkan darah aslinya berdenyut. Ceritanya panjang, mari kita kembali dan membicarakannya secara detail. Xiao Chen tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa tentang jubah Dewa Perang. Itu memang kesempatan yang menantang surga, dan dia berlari mengejar beberapa bulan retret. Ye Chen tidak datang. Di langit berbintang lainnya, beberapa orang berdiri di sana, tanpa kecuali, semuanya tertutup jubah hitam, mengamati langit berbintang ke segala arah. Itu adalah gerombolan Kaisar Chen Yi, Tian Suo, dan Feng Yu yang mewarisi jalan. Sepertinya tidak ada mayat. Mu yang menghela nafas. Kaisar hutan belantara pada dasarnya ada di sini. Mata Li Fengqiu dalam, dan dia terus memindai sisi lain. Meskipun orang-orang itu semua mengenakan jubah hitam, mereka tidak bisa lepas dari intipnya. Tetapi tidak bisa menyembunyikan darah. Setelah berjuang selama bertahun-tahun tanpa henti, kali ini, aku menunggu beberapa orang, kemungkinan besar seluruh pasukan akan musnah. Ziyu membawa kendi, tampaknya bebas dan mudah, tetapi tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Tak terlukiskan. Aku tidak berniat keluar ketika aku masuk. Feng Yu mengangkat bahu, Kaisar prasejarah, satu persatu. Kaisar, Taoti milikku, jangan merebutnya dariku. Kaisar Yukong Jiuliu memutar leher keras. Semut. Warisan para kaisar surga sedang menatap Kaisar Hong Huang, dan mengapa Kaisar Hong Huang tidak juga melihat mereka? Semua wajah di bawah geraman hitam penuh dengan senyuman lucu, dan matanya berbinar dengan cahaya redup. Hidup, benar-benar hidup. Jiu Chen juga datang, bersembunyi di pojok, dan terus menghela nafas. Rao adalah darah dan kekuatan tempurnya, dan dia juga ditutupi jubah hitam. Waktu terlalu banyak, dia tidak takut diasingkan, tetapi dia takut dipukuli oleh sekelompok binatang buas. Aku berkata bos, ayo pergi. Di sisi lain, Kaisar Kera kecil berjubah hitam terbatuk, keterampilan kita tidak cukup untuk gigi manusia. Lihatlah betapa pengecutnya dirimu. Kui Niu mengutuk. Kekayaan dan kekayaan datang dari bahaya, tidakkah kamu mengerti? Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, Kaisar Pusat, dan Shizun juga datang, serta Pangeran Xuanwu dan Putri Suzaku. Lupa memberkati banyak metode penyembunyian rahasia.
Reruntuhan Tianzun ini, tidak seperti reruntuhan kuno, telah menarik banyak orang kuat dan pelaku kejahatan, bahkan jika mereka ditekan oleh kultivasi, mereka dapat dihancurkan kapan saja. Selain mereka, Long Jie, Dewi Ras Roh, Pangeran Ras Penyihir, dan Dewi Ras Kuno juga hadir, tetapi mereka tidak berdiri bersama, dan mereka diatur dalam 4 arah. Jumlah juniornya cukup banyak, dan seniornya cukup banyak, semuanya berjubah hitam, dan hanya sedikit yang mengaku sakti, tidak ragu, dan tidak ada yang berani bergerak setelah mereka mengakuinya. Sudah dibuka. Sementara kerumunan menunggu, seseorang melolong dan menarik perhatian semua orang. Namun melihat laut yang kacau bergolak, ombak berjatuhan, dan di kedalaman tertutup awan, ada gerbang batu yang mengangkat langit, persis seperti gerbang surga, dan perubahan kehidupan meluap dari dalam. Melihat hal tersebut, seorang lelaki tua berjubah ular piton melangkah ke lautan kekacauan dan langsung menuju ke gerbang batu. Orang ini tidak ditutupi jubah hitam, apalagi menyembunyikan teknik rahasia, dengan postur dan ekspresi yang tinggi, seperti jika mengatakan, Lao Su adalah nomor 1 di dunia. Apakah kamu melihat nomor itu? Jika kamu masuk, kamu akan dipukuli sampai mati, kata Kuiniu penuh arti. Cepat, cepat. Setelah lelaki tua berjubah ular sanca itu, para beku dari segala arah bergerak, berbondong-bondong ke gerbang batu, dan masuk lebih awal untuk menemukan harta karun itu, semua dengan mentalitas ini. Bagi orang-orang ini, kekuatan gaib yang sangat besar semuanya tersenyum menghina. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa peninggalan Tianzun adalah harta karun di mana-mana? Butuh kesempatan untuk mendapat keberuntungan, bukan soal masuk cepat atau lambat. Dengan masuknya kultivator manusia secara bertahap, langit berbintang menjadi semakin kosong, dan banyak orang belum masuk, bukan karena mereka tidak mau masuk, tetapi karena mereka tidak berani masuk, bukan karena mereka pemalu, tetapi karena mereka takut dihancurkan. Segera, ada ledakan di reruntuhan Tianzun, dan kabut darah melayang keluar. Sekilas terlihat bahwa ada pertempuran besar di dalam, dan tidak ada satu lingkaran pertempuran. Tempat ini hidup, dan lubang hitam luar angkasa juga hidup, dengan teriakan dan pembunuhan terus-menerus. Ye Chen menyeret tubuh sucinya yang berdarah dan melarikan diri dengan putus asa. Dia terluka parah dan tidak bisa lagi melihat wujud manusianya. Sejak dia melarikan diri dari pengepungan hari itu, dia telah berlari untuk waktu yang tidak diketahui tanpa berhenti sejenak. Di belakangnya, setan langit gelap mengejar dan membunuh mereka, dengan wajah ganas, berkelahi sambil mengejar dan kembali sepertinya Ye Chen harus dibunuh untuk menyelesaikannya. Hong Chen, Liu Dao, di mana kalian berdua? Ye Chen melolong sepanjang jalan, wajahnya sehitam minuman bersoda. Jika bukan karena mereka berdua, dia tidak akan terjebak dalam lubang hitam. Jika bukan karena mereka berdua, Feng Huangqin dan Yu Rui tidak akan terjebak dalam lubang hitam. Pergilah, dan dia tidak akan diburu secara menyedihkan. Sepanjang jalan, semua senjata ajaib dalam koleksinya diledakkan, dan dia melarikan diri, tetapi setan di belakangnya mengejarnya dengan cermat, dan bahkan 3 setan kuasi kaisar juga berpartisipasi dalam pengejaran. Menurut situasi ini, jika dia tidak dihancurkan, dia juga akan dihabisi sampai mati. Namun, lubang hitam itu tidak menanggapi panggilannya sama sekali. Mungkin 6 alam manusia tidak berada di ruang lubang hitam, mungkin kedua orang itu terlalu jauh dari sini, atau mungkin mereka dipukuli terlalu parah, dan mereka semua pergi ke tempat itu untuk menyembuhkan luka mereka. Kamu tidak bisa pergi. Kaisar Sanzun Iblis Surgawi mendengus dingin. Dia adalah pengejar yang paling agresif, dan wajahnya juga yang paling jelek. Mereka bertiga menghargai pertempuran pada awalnya, dan berpikir bahwa pasukan iblis dapat dengan mudah menjatuhkan Ye Chen, tetapi setelah pertempuran pertama, mereka tidak menangkap Ye Chen, dan orang-orang yang dibunuh oleh Ye Chen jatuh terlentang. Senjata ajaib itu diledakkan sehingga mereka semua tercengang. Tentara iblis tidak bisa menjatuhkan Ye Chen, jadi mereka harus keluar. Tapi yang memalukan adalah gerakan Ye Chen terlalu misterius dan aneh, dan kecepatan melarikan diri sungguh luar biasa. Dengan restu dari tentara Zundi, bahkan mereka bertiga tidak bisa mengejar. Ada cara untuk mengejarku. Ye Chen melarikan diri, dan masih butuh waktu untuk menoleh dan mengutuk. Jika ada tentara kaisar, dia tidak akan melarikan diri. Alih-alih melarikan diri, dia harus menghapus gelombang ini dari setan surgawi. Namun, ia memiliki 3 prajurit kuasi kaisar, tetapi mereka jauh dari mampu menandingi 1 prajurit kaisar, perbedaannya setengah tingkat, yaitu 1 hari dan 1 tempat. Dengan teriakannya, 3 kaisar setan surgawi meledak, mengertakkan gigi, membakar esensi mereka, kecepatan mereka meningkat tajam, dan jarak antara mereka dan Ye Chen langsung memendek. Sekarang, Ye Chen jujur, dia hanya peduli untuk melarikan diri,
dan tidak berani memprovokasi tiga setan kuasi kaisar. Jika dia tidak hati-hati dan dikepung lagi, dia harus meledakkan senjata sihir kelahirannya dan ketiganya. Tentara kuasi kaisar. Dia berlari mati-matian, dan setan surgawi semu dari tiga klan juga menjadi gila, mengejarnya dengan putus asa. Di belakang mereka, Great Sage Heavenly Demon dan Holy King Heavenly Demon bergemerincing, seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Gambaran ini agak ironis, barisan besar dari tiga setan kuasi kaisar, ribuan orang suci agung, dan ratusan ribu setan hanya untuk menangkap Raja Suci, dan mereka belum berhasil menyusul. Itu juga karena ketidakhadiran raja mereka. Jika ya, mereka akan marah. Begitu banyak orang kuat, tidak dapat mengejar Raja Suci, dan mereka tidak tahu malu. Tes tes tes. Melihat pemandangan lubang hitam, Kaisar Dunia Bawah di Gunung Jieming tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Dia melihatnya dari awal sampai akhir, dan bahkan dia, Kaisar Agung, tidak melakukannya. Jangan berharap Ye Chen keluar. Orang kejam yang membantai Kaisar bukanlah orang yang melakukannya. Raja Chujiang juga ada di sana, terus-menerus mendesah. Berbeda dari mereka berdua, Di Huang melihat peninggalan Tianzun. Untuk Ye Chen, dia memiliki keyakinan mutlak dibandingkan dengan Kaisar Tu, ini hanya pertarungan kecil. Episode 1958 Gemetar. Ada semacam satu lawan satu. Di ruang lubang hitam, Ye Chen penuh dengan kutukan, dan dia sedikit gila setelah dikejar. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tiga iblis surgawi semi-kaisar berteriak keras, mengejar Ye Chen dengan gila, dan mereka sangat marah sehingga mereka terluka. Ada begitu banyak iblis surgawi, tetapi mereka tidak dapat menangkap Raja Suci. Hong Chen, Liu Dao. Ye Chen memanggil kedua orang kejam itu di atas suaranya. Dia melakukan ini sepanjang jalan. Dia berharap 6 jalan Hong Chen akan kembali, dan dia tidak membutuhkan keduanya untuk datang, hanya salah satu dari mereka yang akan melakukannya, dan akan baik-baik saja jika tidak ada yang datang, dan dia akan mengirim kembali prajurit Kaisar Ekstrim Dao. Namun, nada suaranya tidak terlalu bagus, belum lagi dunia manusia, dia bahkan tidak melihat seekor burung pun. Dikejar dan dibunuh sepanjang jalan, dia tidak dipukuli sampai mati, dan dia akan marah. Dia sangat dirugikan. Kaisar membantai 4 patung, tetapi dia dikejar dan dipukuli oleh sekelompok udang kecil. Ini benar-benar memalukan untuk dikatakan. Di depan, saya terkejut melihat lautan awan, seluruh tubuh merah, diselimuti kabut, kabur, dan saya tidak bisa melihat menembus kedalaman. Ye Chen, yang panik, masuk. Hanya dalam sepersekian detik, tiga setan surgawi kuasi kaisar mengikuti. Ledakan. Kapan? Ledakan. Dentang. Segera, suara-suara berantakan datang dari lautan awan merah. Setelah itu, Ye Chen terlihat terbang dalam keadaan menyedihkan, berlumuran darah. Hanya dalam sepersekian detik, tiga iblis surgawi setingkat kaisar terbang satu demi satu. Ketiganya lebih buruk dari Ye Chen, salah satunya setengah kepalanya roboh. Tentara iblis mengejar mereka, dan mereka semua terkejut saat melihat pemandangan ini. Apa? Ye Chen berdiri terhuyung-huyung dan menatap lautan awan dengan ketakutan. Dia bergegas masuk dan tidak melihat apa-apa, tetapi pada saat berikutnya, dia terlempar oleh kekuatan, hampir meledakkannya. Apa? Tiga iblis kuasi kaisar menstabilkan sosok mereka dan memandangi lautan awan merah dengan ketakutan. Seperti Ye Chen, mereka tidak melihat apa-apa, mereka hanya tahu bahwa ada kekuatan yang menakutkan di lautan awan, dan mereka benar-benar memukul kekuatan yang menakutkan itu, hampir musnah. Bunuh. Ada keheningan selama 1 atau 2 detik, kemudian suara pembunuhan tiba-tiba terdengar, dan pasukan iblis langsung menyerbu Ye Chen. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Teriak Ye Chen, menebas sungai peri dengan pedang, memotong jalan berdarah, bergegas untuk membunuh dengan seluruh kekuatannya, mengutuk lautan merah awan di dalam hatinya, jika bukan karena lautan awan merah menghalangi jalan, dia tidak akan dalam hal terjadi kecelakaan, kali ini tidak akan dikepung. Tangkap dia hidup-hidup. Tiga setan semu meraung seperti anjing gila, ingin menangkap Ye Chen hidup-hidup, membuat hidup Ye Chen lebih buruk daripada kematian. Kalau begitu ayo. Mata Ye Chen penuh dengan kegilaan, dia membakar esensinya, dan tiba-tiba membuka lebih dari selusin metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Satu muka dengan muka, dia menebas seorang bijak yang hebat, dan memusnahkan sepotong darah merah dengan telapak tangannya terjadi hujan lebat, dan daging serta tulangnya runtuh menjadi lubang hitam di angkasa. Hancurkan. Sage besar iblis surgawi lainnya membunuhnya seketika, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menusuk lubang darah dari punggung Ye Chen. Hancurkan aku.
Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan menebas sage agung iblis surgawi dengan satu pedang, dan 9 dewa bergabung menjadi satu, langsung memusnahkan roh primordial dari sage agung iblis surgawi, hanya menyisakan tubuh daging, yang jatuh. Segel. Keempat orang bijak iblis surgawi naik ke kehampaan, membangun formasi penyegelan, dan menekan Ye Chen di udara. Buka untukku. Ye Chen meninju ke langit, menghancurkan formasi. Karena alasan ini, dia juga terluka. Seorang Raja Suci menusuk tubuh sucinya dengan tombak, dan kemudian dibongkar oleh seorang wali iblis. Sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya, dia hampir berubah menjadi abu oleh tubuh Dharma yang menyerang. Tangkap yang hidup. Tidak kurang dari puluhan orang suci iblis surgawi mengelilingi mereka, semuanya dengan senjata pembunuh besar tergantung di kepala mereka. Paksa aku. Mata Ye Chen berwarna merah darah, dan bagian tengah alisnya memancarkan cahaya ilahi. Itu adalah pedang peri perak, atau lebih tepatnya, prajurit kuasi kaisar. Ledakan. Mengikuti teriakan lembut Ye Chen, pedang perak Zundi meledak, dan dengan titik itu sebagai pusatnya, lingkaran cahaya perak menyebar ke segala arah, dan lubang hitam berdengung. Mundur. Lusinan orang suci iblis surgawi mengubah ekspresi mereka tiba-tiba, dan mereka semua mundur. Tentara kuasi kaisar meledakkan diri. Namun, meskipun mereka mundur dengan cepat, lingkaran cahaya perak itu bahkan lebih cepat. Lusinan orang suci besar diledakkan, dan lebih dari setengahnya runtuh menjadi abu di tempat. Bahkan mereka seperti ini, para Raja Suci itu, dan iblis surgawi di bawah Raja Suci bahkan lebih lugas, bahkan tanpa berteriak, berubah menjadi bercak kabut darah, mengubur setidaknya puluhan ribu iblis surgawi di bawah otoritas kuasi kaisar, dengan darah merah, lubang hitam pekat itu berlumuran darah. Melihat dari kejauhan, ada area besar pasukan iblis gelap, yang semuanya dibom oleh tentara Zundi, dan hanya Ye Chen yang tersisa di lubang hitam itu. Ayo, terus serang. Teriak Ye Chen dengan marah, memegang pedang Kaisar Zun merah di tangan kirinya dan pedang Kaisar Zun emas di tangan kanannya, roh jahatnya melonjak seperti dewa iblis. Melihat iblis surgawi ke segala arah, meskipun mereka dikepung, tidak ada yang berani melangkah maju, bahkan tangan mereka gemetar. Roh jahat Ye Chen membuat hati mereka gemetar. Anda tahu, itu adalah roh jahat Kaisar, dan jika Anda memeriksanya dengan cermat, Anda bisa mencium bau darah Kaisar Agung dari alam iblis surgawi. Di sisi lain, mereka juga takut Ye Chen akan meledakkan dirinya lagi, dan bahkan orang bijak yang agung akan ditiup menjadi abu. Sampah. Zundi iblis surgawi masuk. Meskipun dia takut itu tentara Zundi akan meledak, tetapi dia adalah Zundi, bahkan jika dia terluka, dia tidak akan dapat melukai akar masalahnya. Kemarahannya telah membutakan kebijaksanaannya. Orang ini cukup ganas, menutupi langit dengan satu telapak tangan, seberat gunung, menghancurkan lubang hitam. 1 lawan 1. Ye Chen bergegas ke depan melawan langit, dan pedang dari ribuan pedang bergabung menjadi satu, menusuk telapak tangan dengan satu pedang. Aku akan membunuhmu. Zundi Tianmo menembakkan cahaya darah dari tubuhnya, berubah menjadi lautan darah iblis, dan menelan Ye Chen. Lautan darah iblis meleleh dengan asalnya, dan 9 naga raksasa berkumpul di dalamnya. Tergantung padamu. Ye Chen menyatukan 2 tentara kuasi kaisar yang tersisa, dan dengan tangan kosong, dia meledakkan naga darah dengan satu pukulan, dan menghancurkan yang kedua dengan membalik tangannya. Naga ketiga adalah yang paling banyak. Tragis dicap olehnya. Setelah membantai 3 naga raksasa, Ye Chen juga berubah menjadi bentuk naga, melonjak ke langit, bergegas keluar dari lautan darah iblis, dan kemudian tiba-tiba membuka tubuh tiran, dengan satu telapak tangan seperti pisau ajaib, dia memotong lautan iblis menjadi 2 bagian. Pada saat ini, Zundi Tianmo mendatanginya, dan pedang kuno di tangannya digunakan sebagai tongkat, menghancurkan tubuh Tuan Ye Chen dengan satu tongkat. Pada saat yang sama, dia membuka mata ketiganya di antara alisnya, dan menembakkan petir hitam pekat, langsung menyerang Ye Chen Yuanshen. Ye Chen tiba-tiba membekukan tubuhnya, menghadapinya dengan sensang, mematahkan Lei Mang, tetapi masih dipukuli. Yuanshen Humlong terhuyung ke belakang, dengan darah mengalir dari mulutnya, tanpa dukungan tentara kaisar, dia tidak dapat menghentikan sok kaisar. Melihat dia terluka, 2 kuasa Emperor Heavenly Demon lainnya juga datang untuk membantu dan menekan Ye Chen bersama. Mundur. Zundi Heavenly Demon, yang melawan Ye Chen, memarahinya. Dia juga seorang Zundi, dan statusnya tampaknya lebih mulia. Dia tidak mengizinkan orang lain untuk campur tangan. Dia ingin menangkap Ye Chen sendiri, dan kemudian menyempurnakannya menjadi boneka di kakinya. Perintahnya masih sangat efektif, pasukan iblis ada di kaki belakang, dan 2 iblis lainnya juga di kaki belakang,
membentuk pesona ke segala arah untuk menutup lubang hitam ini untuk mencegah Ye Chen melarikan diri lagi. Tidak ada kecelakaan, aku akan musnah hari ini. Ye Chen batuk darah, dan jalan suci kembali ke langit untuk berlari dengan cepat, memulihkan tubuhnya yang terluka. Pengepungan barisan ini, transformasi alam semesta menjadi debu tertahan, langit berubah dan bumi disegel, dan reinkarnasi mata tertidur lelap, tidak banyak senjata ajaib yang tersisa, dan tidak ada kemungkinan untuk membunuh mereka. Semut, gemetar. Zundi Heavenly Demon berjalan selangkah demi selangkah, taring putihnya terbuka, matanya merah, dan dia tersenyum ganas. Di dalam lubang hitam, wajahnya seperti hantu. Kalau begitu ayo, desis Ye Chen, meskipun angin bertiup, dia masih kuat, dan dia melangkah ke langit untuk menyerang Zundi Heavenly Demon. Bahkan jika dia akan dihancurkan, akan bermanfaat untuk mati, di paling tidak, dia harus bertarung sampai mati Zundi. Kekuatan tempurnya mencapai puncaknya lagi selama serangan, membakar esensi sejatinya, dan 720 titik akupuntur di sekujur tubuhnya menghembuskan energi, dan tubuh sucinya yang gemilang dinyalakan dengan api keemasan. Zundi Tianmo menyeringai, dan serbuan Ye Chen membuatnya marah lagi, dia menyerang dari depan, dan cakar gelap menyapu ke arah Ye Chen. Ye Chen membuka perisainya, dan meninju dengan keras, meskipun cakarnya terlempar ke belakang, tinjunya berlumuran darah, dan darah menyembur karena syok. Dalam sekejap, Zundi Heavenly Demon mendekati dada Ye Chen dengan satu telapak tangan, mengeluarkan 3 duri, dan mengubahnya menjadi abu di tangannya. Kembalikan jarimu. Ye Chen memukulnya, meniup lengan Kaisar Zun Tianmo. Pertempuran tiba-tiba pecah, dan suara gemuruh seperti guntur. Tubuh suci seorang raja suci yang menyandang tentara kaisar, dan setan langit semi-kaisar, gambarnya sangat berdarah. Ye Chen sering mundur, dan tubuh sucinya meledak lagi dan lagi, kalah dari serangan kaisar iblis surgawi. Tapi Zundi Tianmo tidak jauh lebih baik, dan semakin dia bertarung, semakin dia ketakutan. Vitalitas Ye Chen jauh lebih ulet dari yang dia harapkan, dan sepertinya dia tidak bisa mengalahkannya. Apalagi ada beberapa kali selama periode, serangan balik Ye Chen memukulnya kembali. Dia adalah Kaisar Semu. Betapa mulianya, tetapi terluka parah oleh Raja Suci dianggap sebagai aib dan aib yang besar. Serangannya bahkan lebih ganas, semuanya membunuh makhluk, dan tulang serta darah Ye Chen tersebar di seluruh langit. Sangat disayangkan. Ye Chen meraung di dalam hatinya, sedikit tidak rela. Tetapi dalam keadaan terlemahnya, dia bertemu dengan pasukan iblis surgawi ini. Jika ada prajurit kaisar, jika mata reinkarnasinya tidak tidur, dia akan membunuh semua iblis tanpa pergi. Sangat disayangkan bahwa tidak ada prajurit kaisar, dan mata reinkarnasi memproklamirkan diri, dan banyak teknik rahasia telah ditahan satu per satu menghadapi pasukan ratusan ribu setan, sangat jarang dia bertahan sampai sekarang. Mati. Zundi Tianmo datang lagi, menunjuk ke cahaya ilahi, dan menusuk alis Ye Chen. Kalau begitu mari kita pergi ke Huang Kuan bersama-sama. Ye Chen tidak menghindar, dan membiarkan Zundi Heavenly Demon menembus bagian tengah alisnya. Lubang berdarah menyemburkan darah emas yang menyilaukan, dan jiwa asli Yuan Shen hampir terbunuh dalam hitungan detik. Dan setiap kali dia menembakkan cahaya ilahi, itu adalah pedang Kaisar Zun, yang dimasukkan ke dalam dada Kaisar Zun Tianmo. Ekspresi Zundi Tianmo berubah drastis, dan dia ingin mengeluarkan pedang Zundi. Namun, sudah terlambat, Ye Chen meledakkan dirinya dengan pedang Zundi. Dengan keras, tubuh Zundi Heavenly Demon meledak, dan seorang prajurit Zundi meledak, dan semua kekuatan diarahkan padanya, bahkan jika dia adalah seorang Zundi, tubuhnya juga terkubur di bawah kekuatan Zundi, hanya menyisakan ilusi. Roh primordial. Pada saat ini, dia baru menyadari bahwa tujuan Ye Chen menunjuk padanya adalah untuk tujuan ini, dan ini adalah cara untuk membunuh mereka berdua. Ayo pergi jalan bersama, itu bagus. Ye Chen tersenyum, dan datang dengan Kaisar Zun Sword yang berdarah. Episode 1959 semoga sukses. Kawal, kawal, teriak Zundi Tianmo saat dia melarikan diri kembali. Tanpa fondasi fisik, hanya roh primordial yang tersisa, dan dia dapat dibunuh oleh Ye Chen kapan saja. Dia tidak takut pada Ye Chen, tetapi pedang Kaisar Zun di tangan Ye Chen. Jika dia meledakkan dirinya lagi, dia pasti tidak akan bisa menahannya. Sialan. Dua demon kuasa Emperor Heavenly lainnya berteriak dan datang untuk membunuh mereka. Ye Chen mengabaikannya dan hanya menatap lawan kuasa di Tian. Mengetahui bahwa dia akan mati, dia ingin menarik Demon Surgawi Kuasi Kaisar ke punggungnya. Melihat Ye Chen datang langsung ke arahnya, kuasa Emperor Heavenly Demon melarikan diri dengan gila-gilaan dengan ekspresi ketakutan. Dari mata Ye Chen, dia merasakan nafas kematian. Dia belum mau mati. Mati.
Setan setengah dewa kedua meraung dengan marah, dan melemparkan pedang keesokan harinya. Engah. Darah berceceran, dan tubuh Ye Chen tertusuk di tempat, hampir jatuh. Dan dia, mengabaikan Zange yang menembus tubuh sucinya, mata berwarna darah itu masih menatap Kaisar Iblis Surgawi yang melarikan diri. Pedang Zundi di tangannya berubah bentuk dan berubah menjadi tombak emas, diselimuti petir nirwana. Persetan bersama. Dengan raungan, dia membuang tombak emas. Tombak emas itu seperti cahaya peri emas, dan sangat mencolok di lubang hitam. Roh primordial iblis surgawi Zundi, yang masih melarikan diri, dipaku di udara dengan tombak. Peledak. Ye Chen batuk darah dengan dingin. Tidak, tidak, tidak. Mata Kaisar Iblis Langit Semu menonjol, dan murid-murid mengerut ketakutan. Ada ledakan lain, dan pedang Zundi diledakkan oleh Ye Chen, dan kekuatannya semua diarahkan pada roh primordial iblis Zuntian. Cahaya peri yang terang, menyilaukan dan menyilaukan, menelan roh primordial Zundi Tianmo. Sampai kematiannya, dia mengalami depresi. Seorang kaisar semu yang agung sebenarnya dihancurkan oleh seorang raja suci. Sampai dia meninggal, dia menyesalinya, dia terlalu meremehkan Ye Chen sehingga dia akhirnya mati. Kaisar Zun dimakamkan, dan cahaya langit abis, hanya menyisakan Ye Chen di lubang hitam itu. Ini sangat memalukan. Ye Chen memuntahkan darah, terhuyung-huyung, dan dengan erat menggenggam belati yang menembus tubuh sucinya dengan kedua tangan, menariknya sedikit demi sedikit, dan darah emas yang menyilaukan menyembur keluar. Setelah Zange ditarik keluar, dia setengah berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya bersinar, sangat redup, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya yang patah memiliki otot dan tulang yang terlihat di banyak tempat. Hal yang paling menakutkan adalah lubang berdarah di antara alisnya dan niat membunuh dari Zundi Heavenly Demon masih ada, bersinar dengan cahaya redup, menelan esensinya, tidak hanya tidak menyembuhkan, tetapi juga mengembang. Dia meledakkan dua tentara Zundi dan membunuh satu Zundi, dan tujuannya tercapai. Dan dia akan mengantar pada akhir hidupnya. Selain Chaos Cauldron, dia tidak memiliki senjata ajaib dan tidak ada tentara kaisar untuk membantunya. Dia hanyalah Raja Suci, atau Raja Suci yang setengah mati. Tangkap mereka hidup-hidup. Kedua setan kuasi kaisar itu mendengus dingin. Memerintahkan, pasukan iblis surgawi mengepung mereka dari segala arah, mereka semua berhati-hati dan tidak berani maju terlalu agresif. Tubuh suci Raja Suci ini terlalu mengejutkan. Jika Anda membunuh Kaisar Zun, Anda harus berhati-hati. Jika tidak jangan perhatikan, Anda akan kehilangan nyawanya. Tikus. Ye Chen mencibir, dan duduk di sana lumpuh, terlalu lelah untuk bangun dan bertarung lagi, dan dia masih memiliki sisa energi untuk membawa lebih banyak setan untuk dikuburkan bersamanya. Laut ilahinya, kuali yang kacau berdengung. Laut pilnya awalnya melonjak. Tulang sucinya bersinar keemasan. Dia siap untuk mati, dan dia akan meledakkan dirinya sendiri ketika iblis langit mendekat. Garis keturunan ini semuanya adalah orang-orang yang setia, dan dia tidak terkecuali. Ada tubuh suci yang mati dalam pertempuran, tetapi tidak ada tubuh suci yang direbut, martabat leluhur tidak dapat direndahkan olehnya. Menghadap ke lubang hitam, pemandangan itu agak menyedihkan. Ada ratusan ribu setan langit di segala arah, dan pengepungan menjadi semakin kecil. Sosok Ye Chen, lubang hitam di angkasa, sangat tipis. Dibandingkan dengan langit setan di lautan, dia seperti setetes air di lautan, kecil seperti semut. Namun, pada saat ini, gelombang kekuatan kekaisaran yang ekstrim menyebar dari lubang hitam di kejauhan, itu sangat menakutkan, dan itu bukanlah seorang prajurit kekaisaran. Prajurit kaisar. Ekspresi kedua kuasi kaisar berubah, dan pasukan iblis juga menjadi gelisah. Kamu menggertakku, tidak ada seorang pun dicu. Teriakan marah terdengar, dan suaranya memenuhi lubang hitam. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat sesosok emas, mengenakan baju besi dan memegang tomahawk, yang telah membunuhnya, dilihat dengan seksama, dia adalah Raja Perang, bukan? Apa yang dia pegang di tangannya adalah kapak pembuka surga Kaisar Armor. Tidak hanya Zan Wang, tetapi juga Tai Wang, Chu Huang, Yan Huang, 4 kaisar, semuanya membawa tentara kaisar. Ye Chen mengangkat matanya, menatap dengan heran, dia tidak menyangka keempat kaisar datang ke lubang hitam, dia bahkan lebih bingung tentang bagaimana kaisar memasuki lubang hitam. Segera, dia mengerti bahwa di belakang keempat kaisar, ada sosok dengan pakaian putih dan rambut putih seperti Raja Peri, menatap jauh, itu adalah Jiang Taixu. Ye Chen tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa keempat kaisar dibawa masuk oleh Jiang Taixu. Jiang Taixu memiliki mata roda langit, membuka jalan surga, dan dapat berkomunikasi dengan lubang hitam. Dengan kekuatan tempur puncak Kaisar Semu, tidak akan sulit untuk membawa keempat kaisar masuk.
Kaisar tidak bodoh, mereka menebak bahwa dia ada di dalam lubang hitam, jadi mereka meminta bantuan Jiang Taixu, dan datang ke lubang hitam untuk mencarinya. Mereka beruntung, dan dia juga beruntung. Kamu tidak boleh mati. Ye Chen berdiri terhuyung-huyung dengan pedangnya, dan tidak menunggu Hong Chen dan Liu Dao, tetapi sebenarnya menunggu Kaisar Chu Agung dan Jiang Taixu, 5 kuasi kaisar, 5 tentara kaisar, barisan yang luar biasa, memusnahkan ratusan ribu iblis surgawi sangatlah mudah. Kembali dengan cepat. 2 setan surgawi kaisar meraung, dan mereka telah melarikan diri lebih dulu. Meskipun 5 orang datang dari sisi lain, aura mereka jelas bukan kaisar biasa. Ini bukan hal yang paling penting, yang paling penting adalah mereka semua membawa persenjataan kaisar. Melarikan diri. Setan langit yang mengelilingi Ye Chen melemparkan helm dan baju besi mereka, dan melarikan diri dengan putus asa. Kemana harus pergi? Zhan Wang dengan dingin mendengus nyaring, dengan kecepatan tercepat, lompatan besar dalam satu langkah, Ling Tian memukul kaisar setan surgawi hidup-hidup, dan bahkan roh primordialnya, itu adalah sebuah pengetahuan. Tidak. Setan surgawi kuasi kaisar kedua berteriak ngeri, dan diambil alih oleh Kaisar Chu dalam satu langkah. Pedang Kaisar Suanyuan berdengung, dan memotong sungai peri yang cerah. Tubuh dan jiwa dibunuh bersama. 2 kaisar iblis surgawi dihancurkan, begitu pula pasukan iblis surgawi. Jeritan dan lolongan menjadi gelombang laut. Yan Huang, Tai Wang, dan Jiang Taixu menunjukkan kekuatan supernatural mereka. Setiap kali tentara kaisar mengayun, mereka menghancurkan dunia. Orang bijak agung, raja bijak, atau orang bijak semuanya dimusnahkan dalam sekejap. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ada ratusan ribu setan, tidak ada yang bisa menghalangi pukulan Kaisar Chu Agung. Potongan-potongan terbunuh, mayat menumpuk di gunung, dan darah mengalir ke sungai. Sangat menyedihkan sehingga orang tidak bisa jangan lihat langsung. Dalam waktu kurang dari setengah seperempat jam, pasukan iblis surgawi ini dimusnahkan, dan tidak ada yang lolos. Keempat kaisar dan Jiang Taixu semuanya berkumpul di tempat Ye Chen melihat luka Ye Chen, mereka bergegas menyelamatkannya. Jika kamu datang nanti, aku akan pergi. Ye Chen tersenyum datar, darah masih mengalir dari mulutnya. Bagaimana dengan Hong Chen dan Liu Dao? Yan Huang bertanya. Jangan menyebut mereka. Ye Chen melambaikan tangannya, menutupi dadanya lagi, dan batuk lagi seteguk darah tua. Dia tidak repot-repot menjelaskan, dan menyampaikan gumpalan kesadaran spiritual kepada masing-masing dari 5 orang dalam kesadaran spiritual. Apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah hal-hal yang menyatu, termasuk tubuh kaisar, termasuk 6 dunia manusia, dan juga termasuk iblis. Setelah 5 orang membacanya, ekspresi mereka berubah. Aku tidak pernah berpikir bahwa mengambil tubuh kaisar ular akan benar-benar menghidupkan kembali kewarasanku. Kaisar Yan menghela nafas tanpa henti, mendengarkannya sekarang, dia masih sedikit takut. Jadi, kaisar lain dibantai. Mereka berlima memandang Ye Chen dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka berkata, apakah Anda seorang tukang daging profesional? Itu kebetulan. Ye Chen tertawa, ini berkat 6 dunia manusia. Mengapa mereka berdua bertarung? Kelima orang itu bertanya-tanya. Aku juga ingin tahu. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, dia tidak mengerti sepanjang waktu, dia membantai tubuh kaisar ular, dan memulai pertarungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada apa dengan pasukan iblis? Zhan Wang bertanya lagi sambil menyembuhkan Ye Chen. Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya, awalnya itu hanya peti mati tembaga, siapa yang mengira itu akan menyegel pasukan iblis? Ayo, keluar dulu. Jiang Taixu berkata, ingin untuk memindahkan jalan surga. Tunggu sebentar, senior. Ye Chen segera bangkit, dan menunjuk ke lautan awan merah di kejauhan, tampaknya ada harta karun di dalamnya. Mendengar ini, mereka berlima berbalik dan memandang lautan awan merah ke arah yang diketahui Ye Chen. Terutama Jiang Taixu, yang memiliki murid terdalam, dengan mata roda abadi, dia melihat lebih banyak. Itu ditutupi oleh kekuatan misterius, kamu tidak bisa melihatnya. Keempat kaisar mengerutkan kening, semuanya menatap Jiang Taixu. Episode 1960 Cermin Bernoda Darah. Jiang Taixu tetap diam, menyipitkan matanya sedikit, dan mengerutkan kening. 3-5 detik kemudian, Ye Chen memecah kesunyian dengan satu kata, senior, apa isinya? Cermin ajaib setengah berlumuran darah. Jiang Taixu berkata dengan santai. Itu senjata kekaisaran. Keempat kaisar berkata satu demi satu. Itu bukan senjata kekaisaran. Jiang Taixu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak mungkin. Ye Chen segera berkata, 3 kaisar iblis sebelumnya semuanya meledak. Cermin ajaib bukanlah senjata kekaisaran,
tetapi darah yang ternoda di atasnya adalah darah kaisar. Jiang Taixu berkata perlahan. Darah kaisar. Tidak hanya Ye Chen, tetapi keempat kaisar juga terkejut. Kaisar agung sekuat orang dahulu dan sekarang, dan dia adalah keberadaan Dao bahu-membahu. Setetes darahnya cukup untuk menghancurkan kaisar semu biasa dalam sekejap, dan menggulingkan 3 kaisar semu. Setan surgawi. Darah kaisar sepenuhnya dapat melakukannya. Jiang Taixu merenung, dan berkata pada dirinya sendiri. Lautan awan merah menutup matanya. Itu bukan prajurit kaisar, tapi berlumuran darah kaisar. Ye Chen menggosok dagunya, mungkinkah seseorang menggunakan cermin ajaib itu untuk membantai kaisar? Itu sama sekali tidak mungkin. Keempat kaisar itu segera melambai tangan mereka. Tidak ada tentara kaisar yang tidak dapat menembus tubuh kaisar. Aku bahkan lebih penasaran, darah kaisar mana yang ada di cermin setengah wajah itu, kata Jiang Taixu. Sederhana saja, silakan keluar dan lihatlah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kami memiliki 5 tentara kaisar, dan kami tidak takut dengan darah kaisar. Biarkan saya menyelidiki masalah ini. Jiang Taixu berkata. Kemudian, dia meletakkan tangannya di bahu Ye Chen, sedangkan untukmu, cepatlah ke reruntuhan Tianzun, kamu akan merindukannya jika kamu terlambat. Lupakan saja. Ye Chen tersenyum datar. Ketika kata-kata itu jatuh, Jiang Taixu pindah ke jalan surga dan menghilang ke dalam lubang hitam dalam sekejap, bersama dengan Ye Chen. Ketika keduanya muncul kembali, mereka sudah menjadi bintang mati. Senior, bukankah kamu berencana untuk mengunjungi reruntuhan Tianzun? Ye Chen bertanya pada Jiang Taixu sambil dengan panik memasukkan pil ke dalam mulutnya. Pada level saya hanya tertarik pada kesempatan untuk menjadi kaisar. Yang disebut relik, tidak masalah apakah Anda pergi atau tidak. Jiang Taixu tersenyum, saya tidak repot-repot berjuang untuk era dari generasi muda. Jadi, junior ayo pergi dulu. Ye Chen menangkupkan tangannya, melangkah ke langit berbintang, dan membuka portal domain teleportasi. Itu gunung mayat dan lautan darah lagi. Jiang Taixu menghela nafas, memindahkan langit lagi, dan kembali ke lubang hitam angkasa. Keempat kaisar berdiri berdampingan, masing-masing dengan Jiang Taixu menggantung tentara kaisar, melangkah ke lautan awan merah, membersihkan lapisan awan, dan langsung menuju ke cermin ajaib setengah wajah. Semakin dekat mereka ke setengah cermin, semakin gelisah prajurit kekaisaran mereka. Aku punya firasat bahwa darah di cermin ajaib itu bukan milik Kaisar Agung Surga. Yan Huang berkata dengan santai, dengan kata lain, itu bukan di antara 130 Kaisar Xuan Huang, sama seperti tentara kaisar dari 5 area terlarang, bukan Xuan Huang. 130 senjata kekaisaran kelahiran kaisar. Keluarkan, dan kamu bisa mengetahuinya saat kamu pergi ke area terlarang. Awan berkabut. Di sini, Ye Chen telah keluar dari gerbang domain, dan pada saat yang sama, mengorbankan gerbang domain lagi. Untungnya, langit berbintang tempatnya saat ini tidak terlalu jauh dari peninggalan Tianzun, jadi dia seharusnya bisa mengejar. Sepanjang jalan, dia mati-matian menelan ramuan itu, jalan suci kembali ke langit dan berbalik dengan cepat, menyembuhkan tubuh suci yang rusak, sumber asli dari tubuh suci, kekuatan darah dan jalan kacau bergabung, melenyapkan pembunuh. Niat dalam tubuh. Cederanya, yang paling fatal adalah Yuan Shen. Sebelumnya, untuk bertarung sampai mati Zundi Tianmo, dia mengambil satu jari, dan bagian tengah alisnya ditusuk, dan lautan Shen hampir runtuh, mempengaruhi roh primordial. Latar belakangnya yang dalam, jika tidak, dia akan terbunuh dalam hitungan detik. Sejauh yang dia ketahui, pertempuran ini sangat sengit, selain Chaos Cauldron, tidak ada senjata ajaib di tubuhnya, dan bahkan meteorit City Garba tertinggal di dalam lubang hitam, lalu pergi ke lubang hitam untuk menemukannya. Dia seharusnya beruntung, bersyukur bahwa Jiang Taixu dan keempat kaisar datang tepat waktu, jika 3 atau 5 detik kemudian, dia mungkin akan meledakkan dirinya sendiri, menyeret sepotong iblis surgawi untuk dikuburkan bersamanya. Tiba-tiba menyadari bahwa saya sangat miskin. Ye Chen merobek tas penyimpanan dan melihat ke dalam. Melihat itu kosong, dia tiba-tiba merasakan sakit pada daging. Dia telah membersihkan begitu banyak koleksi. Aku harus pergi ke reruntuhan Tianzun untuk mendapatkan minyak. Menyingkirkan tas penyimpanan, pria itu menggosok dagunya dan berbalik, berencana untuk mendapatkan beberapa harta dari putra kaisar prasejarah. Hanya mereka yang memiliki uang yang akan memiliki kepercayaan. Berpikir di dalam hatinya, dia mengorbankan setetes darah, mengaktifkan Kaisar Dao Tongming, dan memanggil Raja Chujiang. Penunjukan terakhir awalnya sehari, tetapi banyak tertunda karena 6 cara dunia dan iblis. Di sisi berlawanan, yang diberkahi dengan kewarasan,
Raja Chujiang terus menghela nafas, dan menatap Ye Chen seolah-olah dia sedang melihat monster. Nak, kamu bisa melakukannya. 500.000 setan, ribuan orang suci yang hebat, dan 3 kuasa kaisar semua ada di sini. Aku tidak bisa menghancurkanmu. Kenapa, kamu bisa melihat lubang hitam di surga di dunia bawah? Ye Chen mengangkat alisnya. Selama kaisar dan kaisar ingin melihatnya, tidak ada yang bisa dilihat. Raja Chujiang meletakkan tangannya di atasnya. Singkatnya, ekspresi Ye Chen agak aneh, tapi juga sedikit mengasyikkan. Bagi Di Huang, dia sangat lega. Tapi untuk Underworld Emperor, dia sedikit khawatir. Dia masih ingat adegan Underworld Emperor dan Heaven Demon Emperor saling memarahi, itu melanggar hukum. Itu adalah kaisar yang luar biasa, Tuhan tahu, di tengah malam, dia akan melihat melalui 2 dunia manusia dan dunia bawah untuk melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, seperti plot pria dan wanita berbicara tentang cita-cita di tempat tidur. Semua ini, aku sedikit malu untuk pergi tidur, gumam Ye Chen. Dunia manusia adalah kamu di masa depan, dan 6 alam manusia adalah manusia di masa depan. Hubungan semacam ini mengejutkanku. Ketika Ye Chen bergumam, Raja Chujiang menyeringai dan mendecakkan lidahnya, mengubah waktu, ruang dan reinkarnasi, 6 alam manusia terlalu menantang surga, dan Anda juga berhasil membangkitkan rasa ingin tahu saya. Belai perlahan hari ini di masa depan, dan itu akan selalu menjadi jelas. Ye Chen terbatuk datar. Pertarungan antara Hong Chen dan 6 jalan bukannya tanpa tujuan. Raja Chujiang berkata, dengan cukup serius, baik kaisar dan kaisar dunia bawah mengatakan bahwa alasan mengapa keduanya bertarung adalah untuk saling menindas. Aku tidak mengerti. Ye Chen penuh keraguan, apa arti? Dari apa yang disebut penindasan? Cheng Di, adalah perilaku bawah sadar mereka. Mereka berdua memiliki hati yang besar. Ye Chen menghela nafas, Kaisar Xianwu hanya hilang selama lebih dari 9.000 tahun, dan jejak kaisar dan penindasan jalan ekstrim masih ada. Dalam keadaan seperti itu siapa di antara surga yang bisa menjadi kaisar? Tidak ada yang absolut. Raja Chujiang melambaikan tangannya. Tangan, keduanya adalah eksistensi yang melanggar hukum. Mereka bahkan dapat menumbangkan waktu, ruang, dan reinkarnasi. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak dapat menembus belenggu kaisar? Tidak ada yang salah dengan itu. Ye Chen memasukkan pil ke mulutnya lagi, jika Anda benar-benar dapat menyatakan diri Anda sebagai kaisar melawan langit, maka itu akan hidup, dan jika Anda membawa kaisar ke dunia, surga dan banyak sekali alam saya akan sekokoh emas. Mungkin bukan hal yang baik bagi mereka berdua untuk menjadi kaisar. Nada suara Raja Chujiang penuh kekhawatiran, tidak apa-apa jika dia sadar kembali setelah menjadi kaisar, tetapi jika dia masih dalam keadaan kacau. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi berkah atau kutukan. Jangan bicara tentang dia. 2 orang, bicara tentang pedang Zuxian. Ye Chen mengubah topik pembicaraan, menyebutkan 3 kata Zuxianjian, matanya ditutupi dengan cahaya dingin, dan dia membenci apa yang disebut pedang Tuhan untuk jiwa. Kaisar dan dunia bawah juga tidak dapat menemukan jejaknya. Raja Chujiang menggelengkan kepalanya, ini terlalu aneh. Ini rumit. Ye Chen mengerutkan kening. Pedang abadi giok menghantui dan menghantui seperti hantu, selalu suka merencanakan, selalu suka melakukan serangan diam-diam, sebagian besar garis keturunan tubuh suci kuno mati di tangannya, keberadaan seperti itu adalah yang paling menyusahkan. Sesegera mungkin untuk meningkatkan alam adalah hal yang paling penting. Hanya dengan membawa kaisar ke dunia bawah kita dapat membuka banyak rahasia satu per satu. Raja Chujiang menepuk bahu Ye Chen, tetapi tubuhnya perlahan berubah menjadi gumpalan abu. Apakah pendahulu saya pernah mengatakan, tingkat kultivasi saya apa yang dapat saya memenuhi syarat untuk membawanya? Ye Chen buru-buru bertanya. Tuhan tahu. Raja Chujiang mengangkat bahu, jangan bicara tentang rumah ini, bahkan kaisar pun tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Lagi pula, tidak ada preseden, dan tidak ada referensi. Semuanya hanya tidak diketahui. Selesai berbicara, kata Raja Chujiang menghilang. Ye Chen menggosok alisnya. Tidak masuk akal jika dia hanya bisa melewati dunia bawah sampai Kaisar Zun, dan akan lebih tidak masuk akal jika ada invasi iblis selama periode tersebut. Tidak ada cara untuk melewati Kaisar, tapi dia tidak bisa memanggilnya. Kedua belah pihak menatap kosong. 9 jam kemudian, dia melarikan diri dari gerbang domain dan muncul di langit berbintang yang mati. Dari kejauhan, dia bisa melihat laut yang kacau, dan di kedalaman laut yang kacau, gerbang raksasa yang tampak tersembunyi dan terangkat ke langit, megah, bergema dan kuno. Overseas Chaos, ada beberapa tokoh, dan mereka semua berkeliaran di sana, ingin masuk, tapi tidak berani masuk.
Ye Chen menutupi dirinya dengan jubah hitam, mengenakan topeng hantu, dan menutupi asalnya dengan Yantian, lalu dia melangkah ke lautan kekacauan. Kecepatannya sangat cepat, seperti cahaya peri, karena gerbang raksasa dari langit menutup. Dalam sekejap, dia melangkah ke reruntuhan Tianzun. Dan di belakangnya, ada juga orang berpasangan dan bertiga yang mengikuti. Antara kebetulan dan ketakutan, mereka akhirnya memilih untuk mencari kekayaan dan kekayaan.